Sementara itu pada hari kedua sidang Interparliamentary Union ke-144 Senin kemarin, Indonesia mengirim delegasi ke dua sidang panitia kerja IPU mengenai pembangunan berkelanjutan di bidang edukasi dan teknologi serta proses pendekatan dalam pembinaan kedamaian dunia. Dalam diskusi Panja bertema pemeliharaan kedamaian dunia, anggota DPR dari fraksi PKS Mardani Alisera menjadi salah satu delegasi Indonesia. Mardani menyebut, meski diskusi Panja belum usai, sudah banyak usulan tentang mekanisme penyelesaian konflik, termasuk mengenai fleksibilitas parlemen untuk tetap duduk berdialog bersama negara yang berbeda pandangan atau berkonflik. Pada sesi pertama, ia menekankan pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga utama penyelesaian masalah. Kalau yang tadi saya menekankan, sebagaimana yang semalam Mbak Puan bilang, foreign policy begins at home. Jadi kita tekankan pentingnya tiap negara membangun demokrasi, membangun dialog, membangun kedalaman literasi citizenship, kewarganegaraan bagi setiap every single country ya. Karena kalau tidak ada kedalaman, akhirnya ya terjadilah quote and unquote kejadian seorang Putin bisa berkuasa demikian powerful sehingga bisa menyebabkan krisis yang kalau kayak kebakaran, rumahnya kecil, kebakaran, tapi kalau didiemin satu komplek bisa bablas itu, begitu. Nah, kalau solusinya sendiri? Bukan hanya soal Ukraina-Rusia, momen ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, di general debate itu yang diangkat oleh kita tentang Palestina, dan kita ingin ini ada roadmap yang lebih jelas dan kesepakatan yang lebih firm untuk isu Palestina. Semalam dengan sangat heroik saya apresiasi sekali Mbak Puan yang mengangkat kemerdekaan Palestina adalah sebuah kemestian yang harus menjadi perhatian seluruh anggota IPU. Sementara itu, Rahmat Gobel, Diah Roro Esti, dan Hafiz Thohir menjadi delegasi Indonesia pada diskusi Panja tentang pembangunan berkelanjutan. Roro menyatakan ada 19 usulan yang diajukan Indonesia untuk mendorong akses teknologi demi peningkatan kualitas pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Persamaan persepsi dan upaya memahami hambatan dari setiap negara menjadi tujuan forum ini demi membuka celah dorongan bantuan serta kerjasama antar negara. Food supplies buat baik itu guru atau murid. Tadinya kita hapus karena mengingat juga populasi negara Indonesia yang sangat amat banyak dan juga belum tentu secara real kita itu bisa melaksanakannya. Maka karena mayoritas itu tidak mau itu dihilangkan, akhirnya keputusannya adalah bahwa kita kita agree, namun harus ada dicantumkan kata-kata encourages. Jadi paling tidak buat negara yang belum mampu untuk melakukan itu untuk seluruh penduduk termotivasi untuk bisa melakukannya. Dua topik ini masih akan dibahas dalam sesi berikutnya pada 22 hingga 23 Maret, sehingga draft resolusi bisa dibawa ke sidang umum pada 24 Maret nanti. Diana Valencia, Kartika Widowati, Bali.